Kang Ilham dekat Ustadz Ucu, Kang Ilham. Halo, tes. Coba dites dulu. Baik, yang nyala, yang bertugas saja dulu ya. Ketika nanti ada sesi tanya jawab, boleh dinyalakan mic-nya yang di Zoom ya. Hatur nuhun. Saya mau ngasih yang baca Al-Quran. Oh ini. Kalau pakai yang itu yang atas kedengaran nggak? Cek satu. Tapi ke Zoom-nya nggak kedengaran. Oh, kita teh. Ham. Itu tadi ngobrol masuk ya? Masuk sih. Pak Harmonis? Itu nanti yang membaca Al-Quran itu kan, itu susunan adalah udah mengirim ke Pak Tahir. Otomatis yang dibacanya itu surat Al-Hadid ayat 21-24 ya. Surat Al-Hadid ayat 21-24. Ya. Ini mah zaman akhir pengawasan. Al-Hadid. Al-Hadid ya. Lahir batin. Ini masalahnya biasa itu. Jauh Pak Saril, jauh. Coba saya cek. Kalau pakai yang itu aja ke dalam kedengeran nggak? Oh ini kedengaran. Tapi ke Zoom nanti nih. Enggak, pakai mic yang satu lagi itu. Oh yang di bawahnya di sini. Coba. Sam. Halo. Yang di dalam dengar nggak? Halo. Dengar ya? Coba cek lagi, salah lagi. Halo. Dia mengirim juga Pak Unan. Pengirim Pak Unan Sungkawa. Gimana caranya? Dia minta. Tapi kalau yang dalam Oh, dulu mau pakai 2 speaker Pak Haji. Ibu bisa nggak bisa diam ya bisa. Pakai 2 speaker dulu mah. Yang di rumah pakai 2 speaker Pak Haji. Halo. Itu yang di dalam. Biar kedengaran nih ke dalam ini. Mic-nya aja deketin, jadi pakai 2 mic nggak apa-apa tuh. Mic-nya pakai 2 mic. Pakai 2 aja. Tang batasan tuh Pak. Oh iya. Halo, tes. Halo. Ada. Ada ya? Ke dalam ada ya? Ya udah di dalam. Tes. Halo. Paling ngirim yang itu tadi kalau udah mulai. Tes. Udah ya. Udah. Udah. Halo di Zoom bisa kedengaran halo? Pak Harmonis, monitor Pak Harmonis. Ya kedengaran, jelas. Kedengaran jelas. Jelas sekali. Sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP IDMI, yang terhormat Ketua Umum Jawa Barat, yang terhormat Bapak Ketua Umum IDMI Kota Bandung, hadirin wal hadiratul kiram rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Sadaqallahul 'azim. Sadaqa rasulul nabiyil habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadiratul kiram rahimakumullah. Pada hari ini sama-sama berkumpul, baik yang hadir maupun via Zoom meeting, kita sedang mengadakan acara pengajian melalui Zoom meeting. Kira susunan acara kehilangan. Dan kita keberjauhan. Yang di rumah itu karena suaranya keras di sini tolong diinikan ya. Melalui jam bicara. Di Gimana tempat Bapak bicaranya ya? Ustadz Ucup. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk hadir di tempat Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dan membalas budi baik Bapak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, salam marilah kita sujudkan sehari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa satu risalah. Merupakan petunjuk Allah yang memberikan laksana perintah petunjuk jalan yang menerangi situasi dan kondisi dalam arena kegelapan menjadi satu cahaya yang terang benderang. Baiklah para Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai acara pengajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang acara yang pertama yaitu akan kita buka dengan acara dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibnu Aisyah membacakan ayat Al-Hadid ayat 21 sampai 24. Kepadanya dipersilahkan. Bisa dinyalakan gimana Pak? Oh, Halo, Teh Siti. Bisa mendengar suara? Halo? Ya, udah kedengaran suaranya. Silakan. Syukran jazilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض سابقوا Assalamualaikum. Ya, lanjut Teh. Silakan Teh Siti. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله Audio now unmuted alert. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو غني حميد. Syukron kasir. Waktu saya kembalikan kepada pengatur acara. Terima kasih kepada semoga baik yang membacakan maupun ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa mohon informasinya. 2.454.300. Apa jam bicara sudah standby? Ya. Ya, lanjut saja untuk acara yang ketiga. Sambutan dari progres kepadanya dipersilakan. Ya, kedengaran suaranya, silakan. Kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah atas limpahan kudrat irada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam suatu majelis, dan pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan di Fathul Iman yang semua sudah pada bisa hadir, walaupun tidak bisa hadir semua, tetapi insya Allah yang lain juga bisa menyimak melalui Zoom dan video jam bicara. Jadi mudah-mudahan meskipun tidak hadir semua, tetap ini bisa nanti bisa menyerap atau bisa menyaksikan dan bisa menyimak apa yang berlangsung saat ini. Ikhwatul Iman rahimakumullah, dan juga tak lupa saya selaku atas nama pribadi dan keluarga, di samping mengaturkan rasa terima kasih saya dan juga saya mohon maaf
di dalam mungkin dalam penerimaan atau dalam juga tempat yang disediakan juga sangat terbatas, dan ini tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua dan juga nilai pahala kita nanti ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan acara ini adalah di samping juga kita telah lagi dan juga kita dalam rangka mempererat tali silaturahim di antara kita semua. Dan juga saya juga menyampaikan, karena mungkin sekarang kan kok tiba-tiba saya muncul, kok tiba-tiba mengundang IPMI untuk mengadakan pengajian di rumah kami ini. Padahal selama ini kami belum pernah mungkin muncul di tengah-tengah komunitas tunanetra ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, perlu sedikit kami sampaikan, selama ini karena kondisi terutama istri saya yang sampai saat ini juga belum berhenti terus berobat ya, sudah berapa tahun itu, dan juga istri saya sudah beberapa kali operasi dan juga sudah beberapa kali menginap di rumah sakit. Makanya bukannya kami tidak mau ikut gaul atau bergabung bersama kalian semua, bersama rekan-rekan, cuma memang karena kondisi seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini juga kami bisa memulai bergabung, dan kami juga makanya kemarin saya mengobrol dengan istri kan bagaimana untuk bisa mengundang rekan-rekan semua untuk berkumpul di silaturahmi di sini. Dan harapan kami ini bukan hanya saat ini saja, tapi mudah-mudahan juga kedepannya pun bisa berjalan kembali. Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak panjang sambutan yang saya sampaikan, karena mungkin mengingat waktu juga yang sudah siang, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak dengan baik yang terutama yang itu dan yang tidak dibaca. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ucu yang beliau ini sengaja mengundang kehadiran kita di sini. Yang pertama, beliau tentunya memohon doa agar ibunda istri tercinta cepat sembuh. Yang selanjutnya tentunya kita akan mendekatkan tali ukhuwah Islamiyah. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Begitu ya Pak Ustaz? Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari koordinator Bandung Raya. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Dengan gerah dan iradah, kekuasaan dan kehendak Allah, kita pada hari ini telah dapat berkumpul baik yang melalui Zoom meeting, radio jam bicara, maupun yang berkumpul pada satu tempat, yaitu di rumah Ustadz Ucu, ya, dalam rangka talabul ilmi yang pertama. Yang kedua juga menjalin silaturahmi. Maka dalam hal ini tidak akan terlaksana kecuali atas izin Allah. Maka dalam hal ini yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Heri yang telah dengan adanya media ini, ya, jadi dengan situasi semacam ini sehingga kita bisa menyesuaikan. Nah, namun demikian kita juga ada beberapa yang berkumpul, tapi alangkah baiknya kita semuanya berkumpul, gitu kan. Tetapi karena situasi dan kondisi membuat kita seperti ini. Maka dalam hal ini sekali lagi kita sampaikan tokoh muda kita ini, anggota IPMI yang telah menguasai tentang teknologi sehingga kita bisa memanfaatkan. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada Pak Ucu
sekeluarga yang telah memfasilitasi sehingga bisa berkumpul teman-teman kami, anggota kami di rumahnya. Semoga Allah memberi balasan yang tak terhingga. Dan istrinya yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua DPW Jabar. Kemudian juga barangkali juga yang dari pusat juga memantau ya, karena saya kirim juga linknya kepada Ketua Umum tadi ya. Jadi terima kasihlah semua pihak sehingga ini sudah bisa kita laksanakan pada hari ini. Barangkali itu kata-kata sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Akonis, Ketua PD Kota Bandung. Selanjutnya sambutan dari Bapak Jawa Barat, Bapak Sulki Sosialis, kepadanya dipersilakan. Jangan yang itu berarti yang satu Yang dalam. Justru yang luar yang gitu. Nggak sampai ke dalam. Itu katanya. Oke, bikin Nggak sampai ke dalam. Ya, siap. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agar tertibnya acara ini di satu ruangan yang sama, tidak ada yang membuka aplikasi ini lagi. Jadi hanya ada satu aplikasi supaya tidak feedback. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun wa ayyuhal muslimun wa ayyuhal ikhwa fillah, anggota ITMI se-Jawa Barat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pengabdian kita kepadanya sesuai dengan apa yang telah Allah bebankan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan engkau wahai jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas ibadah yang telah dan terus akan kita lakukan dicatat sebagai amal soleh berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga berdampak positif dalam kehidupan sosial kita di luar pelaksanaan ibadah itu sendiri. Pertama dan utama, salam takzim saya sampaikan atas nama pengurus ITMI Jawa Barat kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Ucu sekeluarga yang telah menyediakan tempat dan meluangkan waktunya untuk berkumpulnya saudara-saudara kami pada hari ini melaksanakan ta'lim, kegiatan per 3 bulanan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia se-Bandung Raya. Semoga keluarga Ustadz menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri yang diasuh dalamnya
menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, istri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan wasilah baginya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik sesudah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabban nas muzhibil ba'th, ishfi anta syaf, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yuqadiru saqama. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Koordinator pengajian itu Bandung Raya, Ustaz Harmonis Ahmad, rahimakumullah. Para ketua DPD Bandung Raya, ketua DPD ITMI Kabupaten Bandung Barat, ketua DPD ITMI Kota Cimahi, dan kebetulan Ketua DPD ITMI Kabupaten Bandung baru saja wafat meninggalkan kita, Bapak Haji Amin Suharna SAG, Allahu yarham. Semoga almarhum atas jasa dan pengabdiannya kepada Islam melalui organisasi ini, Allah tempatkannya di alam barzakhnya dengan tempat terbaik, kenikmatan, kenyamanan di alam barzakh. Semoga Allah anugerahkan kepada yang bersangkutan. Hadirin ikhwatu iman, baik yang berada di kediaman atau di tempat acara, atau hadirin di mana saja berada, baik yang memantau melalui media Zoom ini, yang saya tadi pantau hanya sekitar turun dari 13 orang, 12 orang, sempat 10 orang, tapi sekarang menjadi 11 orang. Terakhir saya pantau seperti itu. Dan saya yakin kegiatan ini pun dipantau oleh anggota ITMI se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia, melalui fasilitas radio Jam Bicara. Jadi pada kesempatan ini pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat bagi terselenggaranya acara ini. Pertama, pengurus ITMI se-Bandung Raya. Yang kedua, host atau koordinator meeting room kita dari DPW ITMI Jawa Barat, Bapak Heri Mujianto, terima kasih. Kemudian dari pihak Jam Bicara, terima kasih. Dan tidak lupa kepada Bapak Ustadz Ucuk yang juga telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga amal baik antum sekalian berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sulit ini, tentu amat sulit bagi kita, amat riskan bagi kita untuk mengadakan kegiatan tatap muka secara langsung. Selain memang ada wanti-wanti, ada warning dari pemerintah, juga memang agama kita memerintahkan kita untuk berhati-hati. Namun ternyata hal demikian tidaklah menyurutkan niat kita untuk tetap mengadakan kegiatan ini, thalabul ilmi di antaranya. Walaupun kita sebagai muslim, sebagai mukmin yakin bahwa apapun yang menimpa terhadap diri kita, bahkan menimpa terhadap alam semesta, kecuali Allah sudah tetapkan jauh sebelum kita bahkan alam ini diciptakan. Sebagaimana tadi dibacakan oleh qari'ah kita dalam Al-Hadid ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah sesuatu yang menimpa kepada dirimu, kepada alam semesta, kecuali seluruhnya sudah tercatat dalam kitabnya sebelum alam ini diciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah amatlah mudah.
itu mesti jadi catatan bagi kita untuk menguatkan langkah-langkah kita. Waspada terhadap wabah ini, terhadap kemungkinan terpapar wabah ini, wajib kita lakukan dengan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh para ahli, yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh para ulama kita. Tetapi tidak pada tempatnya takut secara berlebihan yang akibatnya menyurutkan, mematikan semangat kita untuk beraktivitas. Karena jaminan dari Allah tidak akan kena musibah terhadap seseorang kecuali telah Allah tetapkan sebelumnya dalam kitabnya yang mulia. Itulah yang menjadi pegangan kita. Dan apa solusinya? Solusinya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salah itu sebagai penolong bagi kalian. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Quran Al-Baqarah 153. Dan lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran itu. Sesungguhnya Allah tetap bersama orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Dia kasihi. Quran Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Jadi sabar tanpa batas adalah solusi jitu bagi kita untuk dapat bertahan, dapat survive dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan ini tetap harus berjalan, tetapi kewaspadaan, kehati-hatian pun tetap kita jalankan. Sesudah semua itu bisa kita lakukan, maka tidak ada lain bagi kita kecuali فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Sudah kita mengupayakan seluruh cara, sesudah kita melakukan seluruh langkah-langkah agar terhindar dari paparan COVID-19 ini misalnya, maka fatawakkal 'ala Allah. Serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah Allah pasti nanti akan dipaparkan dan akan diajarkan oleh ustaz kita. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia. Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan bahwa inilah hikmah adanya COVID-19. Kita yang tadinya sebagai tunanetra muslim anggota ITMI tidak membayangkan kita bisa bertemu dalam meeting room ini. Tempat kita boleh berjauhan. Teman-teman, ikhwan sekalian berkumpul di ujung Berung. Ketua DPD ITMI Kota Bandung ada di rumahnya. Ketua DPD ITMI Kota Cimahi ada di rumahnya. Ketua DPD ITMI Kabupaten Bandung Barat pun ada di rumahnya. Saya ada di rumah saya sendiri. Bahkan ada anggota kita yang lain yang tetap ada di rumah mereka masing-masing. Tapi kita tetap bisa bersua. Kita tetap bisa bersama dalam meeting room ini. Ini suatu hikmah yang luar biasa. Langkah maju bagi kita. Kita pun ternyata bisa memanfaatkan teknologi sebagaimana orang awas bisa memanfaatkannya. Dan ini jadikanlah sebagai ajang latihan bagi kita. Ajang pemantapan bagi anggota ITMI, khususnya anggota ITMI se-Jawa Barat. Karena insya Allah kita rencanakan di bulan Desember nanti kita akan melakukan musyawarah ITMI yang kelima Jawa Barat juga menggunakan meeting room ini. Pengurus ITMI Jawa Barat berharap makin lama kita makin lancar.
makin lama kita makin piawai, makin lama kita makin mumpuni, makin lama kita makin bisa menguasai teknologi ini. Sehingga pada saatnya nanti kita bermusyawarah kendala-kendala teknis dari penggunaan teknologi ini mampu kita atasi. Kendala-kendala itu mampu kita minimalisir. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia. Saya pun berharap meeting room ini tidak hanya digunakan oleh ikhwan akhwat ITMI se-Bandung Raya saja. Tetapi semua kita, semua daerah se-Jawa Barat, bahkan semua daerah di Indonesia boleh menggunakan meeting room ini, link meeting room ini dengan menaati aturan-aturan yang kita sepakati bersama nanti akan ditetapkan oleh host kita, oleh Bapak Heri Mujianto. Hal ini penting untuk tertibnya acara kita, untuk kesempurnaan acara kita, untuk teraturnya acara kita. Evaluasi demi evaluasi akan terus kita laksanakan untuk menghasilkan kualitas audio dan video yang baik demi lancarnya acara kita ini. Misalnya pada hari ini, feedback yang terjadi mungkin masih bisa atau terus bisa diatasi dengan mengevaluasi koneksi, dengan mengevaluasi perangkat yang digunakan, dengan mengevaluasi cara kita menggunakan perangkat itu. Semoga dari hari ke hari, dari saat ke saat, kesempurnaan itu bisa kita dekati. Walaupun kemahasempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, atas nama pengurus ITMI Jawa Barat, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses untuk ITMI se-Bandung Raya, ITMI se-Jawa Barat. Semoga kegiatan serupa bisa diadakan oleh daerah-daerah lainnya, wilayah timur, Priangan Timur, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Garut, wilayah utara, Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan lain-lain. Wilayah baratnya sedikit, Purwakarta, Bekasi, Kerawang, dan lain-lain. Wilayah kesininya, wilayah Bogor, Sukabumi, Depok, dan Cianjur. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk seluruh anggota ITMI. Sukses untuk umat Islam sedunia. Allah senantiasa menolong kita. Allah senantiasa memberikan solusi atas segala kesulitan yang dihadapi oleh kita semua. Demikian sambutan yang perlu, yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Happy Sofian selaku Ketua Umum Septian, Ketua Umum DPW ITMI Jawa Barat. Sebelum dilanjutkan, ada kabar gembira untuk kita Bapak Ibu sekalian bahwa Zoom meeting ini untuk depannya saya mendapatkan bisikan dari Bendahara Umum ITMI Pusat bahwa Zoom meeting ini sudah menjadi milik ITMI Pusat dan insya Allah bisa kita pergunakan di seluruh Indonesia dan untuk kita semua. Gitu ya. Baik, selanjutnya sebelum ini langkah ke acara yang berikut, saya ingin bertanya kembali apakah jam bicara, radio jam bicara sudah bisa koneksi? Oke, terima kasih ya. Soalnya kita akan mempersiapkan ada pertanyaan-pertanyaan baik dari Zoom meeting sendiri atau dari anggota yang hadir maupun dari radio jam bicara, dipersilakan untuk bertanya ya. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Mukarram Ustaz Ucu Samsudin, kepadanya dipersilakan. Bandung has joined the meeting alert.
Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bi ittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal kitabil muhin wal manhajil mustaqim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Ikhwatul iman rahimakumullah, baik yang sama-sama hadir di sini ataupun yang menyimak melalui Zoom dan radio Jam Bicara, yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, sebagai umat mukmin, sebagaimana tadi dilantunkan bahwa kita senantiasa berlomba-lomba untuk senantiasa mengejar, meraih, menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan maghfirah Allah dan ridha ini hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang yang taat mengabdikan diri kepadanya. Selain dalam Quran surat Al-Hadid, hal ini juga senada dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran. Allah pun menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bahwa surga yang seluas langit dan bumi hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu, kita dalam memanfaatkan jatah umur yang masih Allah berikan kepada kita saat ini, yang entah berapa lama lagi kita mengarungi kehidupan ini, maka kita pergunakan untuk senantiasa mencari, meraih, untuk menggapai ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan dapat menyelamatkan kita nanti di yaumul akhir. Jadi yang kita mohonkan kepada Tuhan bukan hanya izinnya. Alhamdulillah kita saat ini pada bisa berkumpul di sini atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Karena kalau izin itu belum tentu dengan ridho Allah. Makanya ada biiznillah, ada mardotillah. Suka ada pertanyaan, non bedanya izin dengan ridho kan gitu ya. Kalau ridho itu sudah pasti izin, tapi kalau izin belum tentu ridho. Gitu kan, diizin mau diizinan tapi tidak diridhoi gitu kan. Atau panyungkun itu mati Allah Subhanahu wa taala. Orang ini Allah izinkan untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang pintar, tapi tertentu dengan ridhonya. Itu disebut dengan al-istidraj, sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Diizinan, dia itu kan apa yang dia harapkan bisa tercapai, apa yang dia cita-citakan bisa terlaksana atas izin Allah, tapi belum tentu dengan ridhonya. Maka yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan ridho pasti Allah. Nah makanya Ibatul Iman kalau di tengah-tengah terjadinya pandemi saat ini dan ini sangat besar pengaruhnya bagi seluruh umat manusia umumnya, khususnya bagi umat muslim. Sehingga ibadah dibatasi, masjid pun ditutup, kan begitu. Padahal hal ini juga sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi yang disebut dengan ta'un. Itu betapa banyak yang menjadi korban ketika itu. Tapi tidak ada larangan untuk mengosongkan masjid ketika itu. Kecuali bagi orang yang benar-benar sakit, baik mah boro-boro ayam musibah, ayam geling mendatangkan ke masjid, oke kan? Nah ini Ibatul Iman, kecuali bagi ketika dia sedang sehat, mana usaha ke masjid kan? Nah, Ibatul Iman rahimakumullah, kita jangan kalau istilah sudah bilang tong di gede-gede teuing lah. Tong batin ngisieunan umat Islam teh. Keur cenah bahasa ibadah kan gitu. Talabul ilmi kan begitu kan. Nah makanya begitu luar biasa jaminan dari Rasulullah SAW bagi orang yang berupaya dengan segenap kemampuannya untuk senantiasa bertalabul ilmi. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berupaya salaka itu kalau istilah Sunda masih seleket tuh. Jadi seleketnya bahasa Arab sebenarnya. Tina salakah gitu kan.
Nah, sementara seselekat itu kan berarti jalan merumpil, bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang longsong kan begitu ya, bukan jalan yang lowong tanpa ada tantangan. Jadi selaka itu adalah menempuh jalan yang sulit. Jadi untuk saat seperti ini, kondisi seperti ini, kita berupaya untuk dapat hadir di sini itu seselekat itu. Di tengah-tengah pandemi sedang masih terjadi seperti ini, tapi kita masih tetap bisa berupaya untuk bertalabul ilmi. Makanya pantas jaminannya pun surga. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menempuh ilmu, maka sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah pun akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya luar biasa jaminan dari Allah itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Boleh kita takut dengan corona dan manusia dengan penyakit kan begitu ya. Makanya bagi orang yang ketika terkena dengan sakit maka dia datang ke dokter kan begitu. Itu karena memang siapa yang mau terkena penyakit. Tapi kita mesti ingat satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang kita takuti adalah bukan matinya. Yang kita takuti itu bukan kematian, karena kematian itu akan datang kapanpun kepada siapapun dan dimanapun. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu takuti, tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, pasti akan menemui kalian. Dan dalam ayat lain, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin. Dimanapun kamu berada, sedang apapun kamu, siapapun kamu, titel apapun, yudrikumul maut, pasti kematian akan datang menjemput. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu sembunyi di dalam peti besi yang sangat kuat. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang kita mesti ingat, itu bukan kematiannya, tapi bisa dipikasi dan maut mata bakal datang. Tapi yang mesti kita pikirkan adalah, yang mesti kita khawatirkan itu ma ba'dal maut, kejadian nanti setelah mati. Kualifikasian maut mah ada bakal di kualifikasian oke. Ya, bagaimanapun kita takutnya kematian itu pasti datang. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita yang kita khawatirkan kurang berpikiran teh masak setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mati itu bukan habis berkara. Tapi boleh. Kalau pakai minyak, hati-hati kasih tahu jangan sampai kena minyak ke kompor. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka dari itu dalam kita memanfaatkan jangka umur yang masih kita semua tentunya ingin hidup ada dalam kebaikan, ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tidak menginginkan, kita tidak egois, yang sorangan. Tetapi yang kita inginkan keselamatan. Jika muka manuk, tur. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ini merupakan sambutan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannah, udkhulul jannata antum wa azwajakum tukhbarun. Maaf, azwajukum tukhbarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah, silakan kamu semua masuk ke dalam surgaku, antum wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Tukhbarun, dengan dalam keadaan gembira, bahagia. Nah, ini ikhwatul iman semuanya Allah persilakan satu keluarga, dari mulai anak, istri, ya, suami, bahkan mungkin sampai cucu juga tidak mustahil. Ini semua nanti oleh Allah dipersilakan untuk masuk ke dalam surganya. Dan ini adalah cita-cita kita semua. Saya sering menyampaikan dalam ceramah, bohong kalau orang beribadah tanpa mengharap surga. Bohong, Allah sendiri kan menyediakan surga. Makanya saya suka ingin bertanya kepada orang, kalau ikhlas itu bukan mengharapkan surga. Sama kayak orang maut, kalau juga suka ditolak itu. Ini semua keinginan semua. Dan Allah pun ketika memerintahkan untuk taat kepadanya, itu selalu diimingi dengan buruh, kalau sunnah bilang. Kita tidak bisa menafikan hal itu. Yang disebut ikhlas itu bukan berarti kita tidak boleh mengharap surga, tidak boleh mengharap pahala. Tapi yang disebut ikhlas itu adalah kita mengharap pahala itu hanya dari Allah. Kalau selain dari Allah itu bukan ikhlas namanya.
Misalnya seseorang bekerja di suatu perusahaan, itu kan yang kita mengharapkan gaji hanya di satu perusahaan itulah ikhlas namanya. Jadi bila orang digawe di tempat tapi mengharapkan gaji di tempat lain, itu tak ikhlas. Makanya ketika kita ikhlas beribadah hanya mengharap pahala dari Allah, itulah yang namanya ikhlas. Tapi kalau kita mengharap selain daripada Allah, bukan ikhlas namanya. Jadi sekali lagi ikhlas itu bukan tidak boleh mengharapkan surga atau pahala. Karena Allah sendiri sudah menyiapkannya, sudah menyediakannya buat yang taat kepadanya. Kan tadi kan begitu. Wasari'u ila maghfiratin atau sabiqu ila maghfiratin kan begitu. Dan di ujung-ujungnya Allah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka kita tidak bisa kita taat kepada Allah, kepada kita yang lain kita biarkan, kan gitu, tidak bisa. Nah, kalau kita membuka lembaran-lembaran suci Al-Quran, maka secara garis besar manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, nanti ada suatu keluarga yang berjamaah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ada orang yang masing-masing, sebagian di neraka, sebagian di surga. Atau yang ketiga, ini sama berjamaah satu keluarga, kan bukan lain di surga kumpul nanti, tapi di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3. Nah, tadi diantaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 70 tadi Allah menyatakan bahwa silakan kamu semua masuk ke dalam surga kami dengan keadaan gembira dan pasangan-pasangan kalian. Kemudian dalam Quran surat Al-Insyiqaq pun begitu jelasnya Allah menyatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang menerima amal catatannya dari sebelah kanannya, maka dia akan menghadapi hisaban yang mudah. Dan mereka akan kami pertemukan kembali dengan keluarganya masrur dalam keadaan bahagia. Berarti dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama-sama satu keluarga ini. Kemudian di dalam surat At-Tur pun Allah menyatakan walladzina amanu wa taba'atsum dzurriyyatahum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti keimanannya oleh keturunannya, maka mereka semua akan kami pertemukan kembali dengan keturunan itu nanti di surganya Allah tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ikhwatul iman, jadi ini satu keluarga bukan hal yang mustahil bisa masuk ke dalam surga Allah bersama-sama. Istri, suami, anak, mertua, orang tua, bisa semua. Asal catatannya sama-sama beribadah kepada Allah dalam satu berdasarkan atas Quran dan Sunnah. Semuanya melakukan ibadah itu sama. Karena kalau beda sedikit saja nanti ya itu jadi masalah nanti. Jadi berdasarkan Quran dan Sunnah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya akan Allah kumpulkan, Allah pertemukan kembali nanti di surga. Nah, walaupun bukan keluarga, kita bisa berkumpul di sini sama-sama. Insya Allah lamun sami mah saakidah insya Allah nanti pun akan kita berjumpa kembali. Berkumpul nanti bukan hanya di sini, bukan hanya di dunia, tapi kita bisa berkumpul kembali. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, usahakeun bebarengan diperhatikan teh ulah sakasur unggul. Sakasur sasumur sadapur tapi kudu surga. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dunia bebarengan di akhirat beda. Ya, usahakan kita bersama satu keluarga itu sama nanti bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan yang mustahil, bisa terjadi. Asal kita semua beribadah kepada Allah sama. Nah, ikhwatul iman, nah ini yang kedua adalah golongan manusia yang sebagian di neraka dan sebagian di surga. Contohnya ada misalnya suami di neraka atau istri di surga. Seperti siapa? Seperti Fir'aun dan istrinya Siti. Siapa istrinya Fir'aun deh? Aisyah. Nah, itu kan. Ini kan semuanya nih. Di dalam Quran surat Tahrim Allah menjelaskan daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil dzalimin. Allah telah membuat perumpamaan bagi perempuan yang beriman dengan istrinya Fir'aun
ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni, bangunkanlah li untukku baitan, sebuah gedung fil jannah, di surga, wa najjini min fir'auna, dan selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumidz dzalimin, dan selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang zalim. Nah, doa Siti Asiyah ini dia sampaikan kepada Allah, dia mohonkan kepada Allah ketika dia hendak dijatuhi hukuman oleh Fir'aun. Dia, Siti Asiyah ini, diletakkan di atas batu yang sangat besar, dan di atas tubuhnya pun digantung batu yang sangat besar pula. Terus kebayang, ini Siti Asiyah itu bakal ditinggal ke batu anu agung, terus kebayang bakal pajret kan gitu. Nah, ketika itu Siti Asiyah berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tetap hukuman berlangsung terjadi. Artinya Siti Asiyah sampai hancur tubuhnya ditimpa batu yang sangat besar. Tetapi ketika sebelum batu menimpa tubuh Siti Asiyah, terlebih dahulu Allah mengambil ruh Siti Asiyah. Jadi Siti Asiyah mah teu ngaraoskeun kumaha nyerina ditinggal ku batu. Ngan ngaraoskeun teh nyeri dicabut nyawa we. Kayak kamu sadana pasti ngaraosan namanya. Tidak akan ada seorang pun yang tidak akan merasakan, semuanya pun merasakan. Cuma Siti Asiyah tidak merasakan bagaimana badan ditimpa oleh batu yang besar itu. Karena sebelumnya oleh Allah diambil terlebih dahulu. Jadi tetap badannya menghancur, cuma oleh Allah diselamatkan Siti Asiyah. Dan jelas Siti Asiyah menjadi penghuni surga dan Fir'aun menjadi penghuni neraka. Ataupun sebaliknya, suami di surga, istri di neraka. Ini masih dalam surat Tahrim ini, dalam ayat yang bergandengan. Allah pun menyatakan, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dan Allah telah membuat perumpamaan bagi bagi perempuan kafir dengan istrinya Nuh dan Nabi Lut. Kalau Nabi Lut dua orang suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi istri-istrinya ini fakhonatahuma, mereka mengkhianati kepada suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, tidak mau ikut ajaran suaminya, maka kata Allah, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh ini dimasukkan ke dalam neraka. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, silakan kalian masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan yang lain. Kalau suaminya ya jelas karena Nabi akan di surganya Allah, tetapi istrinya menjadi penghuni neraka. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini ternyata pengkhianatan istri itu sudah ada sejak dulu ternyata ya, bukan hanya sekarang ini. Tapi itu perlu dicontoh, bukan Allah mentang-mentang ini istri Nabi, tidak bisa dicontoh ini. Dia tetap menjadi penghuni neraka walaupun suaminya seorang Nabi. Jadi tidak bisa ngejamin. Ya, tidak bisa menjamin misalnya seorang anak bapak orang tak ustaz bisa masuk surga, tidak bisa, tidak ada jaminan. Ya, tidak bisa. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang terakhir ya, golongan yang ketiga adalah ini semua berjamaah. Ya, tetapi bukan di surganya Allah, berjamaahnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat Allah menyatakan, Usyurul ladina dhalamu azwajahum kanu ya'buduna min dunillah fahtuhum ila syiratil jahim. Kata Allah memerintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah oleh kalian semua wahai para malaikat orang-orang yang zalim yang menyembah selain kepada Allah, fahtuhum ila syiratil jahim. Kirimkanlah mereka semua bersama pasangan-pasangannya, bersama anak cucunya, karena bersama-sama di dalam menjalankan kemusyrikan kepada Allah, fahtuhum ila syiratil jahim. Maka kirimkanlah mereka untuk menuju neraka jahim. Ini semuanya satu keluarga ini nasibnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, bagi kita adalah tetap kita ingin mengharapkan bahwa menjadi golongan yang pertama tadi. Kita semua sekeluarga berjamaah itu bukan hanya di dunia, tetapi ini semua sampai nanti di akhirat. Tidak apa namanya, tapi hal itu kudu muat babarengan. Ya, tidak usah mati bersama-sama. Kumaha cenah kan mautna teh beda. Anu hiji maut di Aceh ku tsunami, anu hiji maut di Bandung ku naon gitu kaburuan.
Nah, bisa barengan di surga? Ya bisa dah, itu mah hanya penyebab saja, tidak menjadi jaminan. Sekalipun waktu berbeda, tempat berbeda, tapi akidah sama, insya Allah tiap orang di surga Allah. Anu hiji maut ke buah palit, anu hiji ke setrum, anu hiji ke tabrak, gitu kan, beda kan itu, waktunya beda, tempatnya beda, tapi insya Allah nanti semua ini asal sama saja dalam ibadah kepada Allah. Dikuburkan beda, anu hiji mah dikuburkan di mana, tapi itu karena itu maliang apa? Itu maliang kubur, bukan alam kubur, bukan. Ya, liang kubur dan alam kubur mah beda. Cina berarti yang menghayang kepada nama kubur di kubur kami kudu bareng, artinya mau tak beda aku mah. Yang hidupnya kudu hijikeun, ngilu bareng maut kan gitu. Tidak bisa jamin, walaupun beda waktu dan tempat. Ya, itu tidak bisa jaminan itu. Kita tidak bisa, Kade, ya kita kadang kan suka begini kan. Cina lamun hayang maut ke Mekah bisa asup surga, can tantu di Mekah jadi aya Abu Jahal Abu Lahab di mana mautna? Di Mekahnya asup surga tuh. Mata ulah jadi jaminan ini kamu maut di Mekah bisa jadi surga can tantu. Berarti harus di masjid matinya dong, tidak bisa di masjid ya can tantu, malah mau di masjid kan maut ampli. Ya, ada ngabongkar kenceleng kan banyak tuh yang kenceng di masjid itu. Ya, kumaha terus maut, mau aja di surga. Jadi bukan tempat dan waktu yang menentukan. Cina lamun maut poe Jumaah, itu bermunculan itu mati hari Jumat, cina hari Idul Fitri, pasti asup surga. Ini mana kita tahu dari mana itu? Salila Ramadan kita puasa, mau diikuti orang surga, kumaha? Itu tidak bisa jadi jaminan. Allah setan udah legit kita pikiran hari kita. Idul Fitri hari Jumat tidak bisa jadi jaminan. Bulan Ramadan pun sama, tidak bisa jadi jaminan. Tapi yang menjadi jaminan adalah ketika kematian datang, kita sedang apa? Itu sudah ketentuan. Yang menjadi kepastian. Nah, orang yang taat ke maksiat. Apa kita ini sudah sedang taat kepada Allah atau sedang taat kepada Allah? Sedang maksiat. Itu yang menentukan nanti. Bukan tempat, bukan waktu. Udah ke Mekah lagi, hari karena itu tentang menjadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi yang menjadi, sekali lagi yang menentukan itu adalah ketika kematian datang, kita ini sedang apa. Ikhwatul iman, di dalam mengalami kehidupan ini, terkait dengan kematian nanti, ketika apa Allah memberikan umur kepada kita itu, ingat bukan masalah panjang dan lamanya. Karena umur itu sudah Allah tentukan. Ucap Allah itu sakit, mau bisa dipanjangkan karena doa, bukan. Saya doakan semoga dipanjang umurnya. Wah bisa. Kalau bisa bilang 50 kan bisa terima jalan. Panjang umurnya, mau bisa lagu mau pada awal mau bisa. Kalau di Allah sudah memberikan jatah usia sekian puluh tahun, tidak akan bisa bertambah karena dengan doa. Maka kalau minta dipanjangkan umur, tidak ada, hanya iblis yang minta kepada Allah berikan umur panjang itu. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kan begitu, ya Allah, tangguhkan aku hidup sampai hari kiamat nanti. Orang mau jelema untuk minta panjang umur, naon sih? Kok maupun masih tungkul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending kalau umur ini bisa kita pergunakan dengan baik untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di dalam kesempatan ini saya ingatkan itu karena kita ini semua pun akan mengalami kematian nanti. Pengarasan hidup kesehatan, mau batur deui, orang masa can maut masa jauh tidak mautkeun gitu kan. Mengalami batur deui kita tangan di batur deui nu maut teh. Kita semua itu akan mengalami kematian. Itu yang mesti yang akan saya ingatkan. Ikhwatul iman. Jadi sekali lagi kita bukan masalah panjang dan lamanya hidup ini. Karena tidak, kalau panjang pun untuk apa? Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wasu'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang Allah berikan kesempatan hidup lama dan baik amalnya, baik kelakuannya, baik akhlaknya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia yang Allah berikan umur lama, hidup lama tetapi buruk amalnya. Nah, ini ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi dalam hal ini juga saya mengajak kepada semua, kepada diri pribadi dan kepada diri sekalian, di dalam mengarungi kehidupan apalagi kondisi kita seperti ini, jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan apa karunia yang insya Allah berikan. Mungkin salah satu
karunia Allah yang diberikan kepada kita sudah Allah cabut kembali dengan kita tidak bisa melihat. Tapi dengan tidak melihatnya mata lahir ini, yang sampai pula buta mata hati kita, itu yang sangat berbahaya. Kan orang malolong tidak bisa ngali di dunia, tenan paling tidak orang paling ditajong karena batu, saya ketihan cageri, tapi lamun ditajong kelakuan, ditajong hati akhlak itu berbahaya. Ditajong tersandung akhlak itu berbahaya, susah mencari obatnya. Kalau kita tersandung jempol kaki kita, kena batu, kemudian berdarah, 1-2 hari pun sembuh lagi. Tapi kalau tingkah laku kita yang tersambung, disoledat, terpleset tingkah laku kita, akhlak kita, mau kemana kita akan mencari obatnya? Tidak ada. Karena maka dari itu apa yang kita siap, apa yang kita akan andalkan nanti ketika kembali kepada Allah, kalau bukan kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tingkah laku kita. Lihat di dalam hadis Rasulullah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa hanyalah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kenapa di sini hanya disebutkan akhlak saja? Kenapa Rasulullah juga mengajarkan yang lain? Kenapa dan di dalam hadis, di dalam babul adab itu kan ada itu bahwa yang akan memberatkan nanti di hari kiamat itu adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Nah, lain haji, lain saum, lain sedekah, lain zakat, lain sholat, nah akhlak yang Rasulullah sebutkan di sana itu. Yang akan memberatkan kepada timbangan itu adalah husnul khuluq. Ikhwatul iman rahimakumullah, artinya ini dari semua ibadah yang kita lakukan, baik sholat, saum, haji, zakat dan sebagainya, itu semua untuk membentuk manusia menjadi manusia yang berakhlakul karimah, menjadi manusia yang berakhlak baik. Itu dari sholat, itu kan jelas Allah menyatakan aqimus sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi hasil dari sholat itu harus dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, itu akhlak berarti. Begitu pula dari ibadah haji, dari ibadah zakat dan lain sebagainya. Semuanya hanya untuk membuahkan akhlak yang baik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita semua, siapapun orangnya, dimanapun berada, semuanya hanya tinggal nunggu satu titik saja, yakni titik kematian. Makanya kalau kita tidak memiliki akhlak baik dengan ketaatan kepada Allah, apa yang kita andalkan nanti? Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, mobil yang mewah, rumah yang megah, tidak bisa akan jadi jaminan. Lamun aya nambuk urang anu jelema bisa pelajaran di mobil mewah, gerek maut mangan ukur dina pasaran. Hanya utur dina kerangga saja. Semuanya sama di sana. Padahal di dunia mobilnya beda-beda. Tapi ketika nanti kembali kepada kendaraannya sama, satu kerangga. Tidak ada yang beda. Sugan ieu mah pejabat tinggi gitu kan dibawa di mobil nu hade tapi dina kerangga itu nama. Mobil mah balik deui we teu bisa milu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang konon katanya suami begitu sayang kepada istri, rek maut mah tetep ngadaikeun milu. Mata tong percaya teh lamun yang sehidup semati bohong. Kamu yang ngadaikeun milu moal. Ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu pula seorang istri pun begitu. Jangan keterlaluan bilang hidup semati, kita bisa doraka atau tengah bohong gitu. Biasa-biasa we. Ya sudah hidup semati dah centang tuh atau mau bukan bisa milu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi itulah. Jadi kita mari bentuk diri kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Apalagi kondisi kita seperti ini, lamun hari akhlak mari kumaha kita coba tuh menotorogan kan gitu nya. Geus nolong bari patut kelakuan deui. Resep ngegosip nyebutkan aib orang lain, itu tidak boleh. Kalau mau panon orang geus lolong, mak hatrek lolong deui. Hiasi kita dengan akhlak yang baik. Hiasi diri kita walaupun mata kita jadi besar melihat, tapi akhlak kita harus baik. Untuk tong eleh kuno awas ternyata teknologi unggul ngomong eleh teh. Kelakuan diulah eleh ku batu. Dina teknologi we bangga, tunanetra bisa diganu awas. Kelakuan itu bisa dulu. Nu awas, nu gorengan tong itu. Ya, ikhwatul iman. Silakan kita berlomba-lomba dengan teknologi canggih, tunanetra teu eleh dengan teknologi yang tapi harus tetap yang utama akhlak kita harus baik pula. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi hati kita harus tetap melihat. Jaga aib seseorang, aib sesama, jangan sampai disebarkan. Jangan sampai suka atau bahkan senang menyebarkan aib orang lain. Iri terhadap teman yang mengalami kemajuan, mengalami kebaikan, itu sangat berbahaya. Tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai umat muslim, apalagi ini Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia rajin mengadakan kajian talabul ilmi di mana-mana kan begitu. Nah, ini harus berbekas ini.
harus menjadi akhlak yang baik. Karena kata Rasulullah pun tadi, aku hanya disuruh untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini untuk semua. Tong ngerasa orang macam netra, iya lah mau bakal yang pulang, walau tuh bisa. Kan suka ada yang bilang tuh, tunanetra masuk cingin aja nama boga dosa. Tidak mata kan orang boga curi lain. Boga curi, boga hati, boga otak, pikiran dan perasaan normal kan gitu. Jangan, jangan merasa bersih. Tidak bisa. Mana tidak apa orang bisa terhindar dari dosa. Tapi dari telinga kita tidak bisa. Dari penciuman, dari pendengaran, kan begitu. Dan yang pertama ternyata di dalam Quran itu bukan penglihatan malah. Yang akan diminta pertanggungjawaban malah pendengaran. Coba lihat Quran ayatnya coba. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana makan gumas ula. Kan begitu. Tuh tinggal pendengar heula kalau bakal diminta pertanggungjawab sebelum penglihatan. Maka dia tahu. Kemudian orang ke mata kita terhindar dari penghisaban, tetapi telinga kita akan dihisab oleh Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal dan pikiran hati ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran dulu sebelum penglihatan juga. Pengarasa awas. Ini makanya kesempatan ini karena saya jarang-jarang seperti ini. Saya sampaikan seperti ini. Jadi mari kita hiasi pribadi kita, diri kita dengan akhlak yang baik. Karena anak itu yang bikin pertama yang kita amalkan. Kan ada peribahasa, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia meninggalkan hutang. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kalau manusia bukan meninggalkan amal yang baik, itu akan apa? Itu akan bagaimana nanti? Jadi harus ada yang bisa kita tinggalkan hidup kita ini ya. Jadi tolong mari kita sama-sama kepada rekan-rekan yang sampai ada serotan di ruang lain, nuturaban itu aja bagus tolong goreng patuh kita lakukan. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Ya, jangan ada sampai seperti itu jangan. Karena itu sangat apa ya? Ada cerita di saya dulu nih, sedikit saja. Ya, pas saya mau pulang ke Tasik dengan teman saya dari asrama ketika di Hermana. Kemarin belum lama itu, sebelum asrama disulap menjadi apartemen, ya saya kembali ada yang ikut. Abang mau ikut? Iya katanya ikut. Pas di kereta api, udah bawa masuk keretaan saya lihat, Air Matara. Di kereta ada seorang yang yang jualan nasi kan, nawaran. Udah wajar udah kan, nawaran kan. Apa ditawaran kalau ngambek deh. Maksa awal di mual-mual tadi cabok syakwai. Itu kata teman saya itu. Coba aku macet tukang dagangnya. Gus Borum galak mau bentak. Itu kan. Ini makanya dari sedikit saja. Itu sedikit itu. Makanya ikut iman rahimakumullah berikan fasyhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa saya ini adalah umat muslim. Bahwa saya ini adalah Islam. Persaksikan itu bukan berarti kita harus berteriak-teriak, hanya hukumnya ketahuilah bahwa saya ini adalah muslim, bukan seperti itu. Tapi perlihatkanlah pribadi kita itu dengan memperlihatkan pribadi kita bahwa kita Islam muslim dengan tingkah laku yang baik. Agar nanti kita menjadi, dan ini pun kita ajarkan kepada semua keluarga kita. Dan nanti keluarga kita itu semua bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kematian yang memisahkan kita itu berbeda, di tempat, waktu, dan cara pun berbeda. Kan reku corona, reku nawan, terjadi jaminan ya kamu. Rek maut laku corona, rek maut laku setu kanon, persetun tabrak dan lain sebagainya, itu tidak bisa, bukan jaminan. Tong sieun teuing ku corona, datu corona di bakal maut. Corona tidak ada pun semuanya akan mati, tidak ada COVID juga, semuanya tetap akan mati. Emang lamun corona bakal maut itu, bakal maut saja lagi, walaupun tidak ada COVID juga. Nah makanya ikhwatul iman, jangan terlalu panik dan jangan terlalu parno lah ya terhadap corona. Ya, ikhwatul iman, ini saja barangkali karena tadi sudah ada bisikan dari Pak Haji Syahrir, jangan terlalu panjang katanya, karena disediakan untuk tanya jawab. Makanya saya mau dibiarkan KB besok kita tanya jawab lah, gitu kan, untuk menjawabnya nanti. Insya Allah mungkin yang bisa saya jawab dan tidak bisa mohon maaf dan kita jadikan PR saja untuk ilmu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Samsudin yang telah memberikan tausiahnya untuk kita semua.
Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita masing-masing, dan tentunya kita akan berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dalam surah Al-Tahrim. Dan baik, Bapak Ibu sekalian, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin kembali oleh Bapak Ustadz. Ada nggak ada doa nggak? Ada doa. Tapi Pak Harmonis ngirimin ini, ada doa terus ada rahmah gitu. Tanya jawab langsung ya. Jawab aja. Nggak ada doa. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ikhwan iman yang berbahagia, dipersilakan baik yang hadir di sini maupun yang berada di Zoom meeting dan radio Jam Bicara untuk bertanya kepada narasumber yaitu Bapak Ustadz Sudin. Silakan. Silakan dulu Pak. Silakan Pak Wahyudi. Kemudian yang kedua nanti Pak Pendi dan yang ketiga Pak Asep Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Saya Wahyudi di Tapanso, Kota Bandung. Boleh dua pertanyaan, Pak? Boleh, insya Allah. Yang pertama, halo. Ya, halo. Yang pertama, apa betul kalau anak istri tidak beribadah atau sholat, suami ikut bertanggung jawab atau ikut berdosa? Tapi sebaliknya, kalau suami yang tidak ibadah, istri tidak kena tanggung jawab. Betul apa enggak? Yang kedua, Pak, ini mah curhat saja ya, atau apalah nanya boleh. Saya kan kerjanya masak Pak atau mikir. Sholat ilmu kan wajib Pak, mencari nafkah juga wajib. Nah, setiap Sabtu Minggu di ISMI ada pengajian. Saya selalu bingung milih yang mana Pak, dua-duanya wajib. Sementara Sabtu Minggu pijit ini selalu rame gitu Pak. Senin Jumat pijit sepi. Nah, saya bingung milih yang mana Pak, dua-duanya kewajiban. Sudah teknis dia medical pengalaman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pendi. Terima kasih. Nama saya Pendi dari Tapanso Bugani. Mau bertanya, yang pertama tadi Pak Ustadz katakan bahwa itu tahun ya. Tapi perbedaannya waktu itu ibadah tidak dilarang. Tapi sekarang ini seakan-akan dilarang. Nah, yang akan saya tanyakan apakah ini ada unsur politik? Nah, jika ada unsur politik, apakah ulama tidak apa yang saya? Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana ada pasangan hidup yang berbeda agama, satu Islam, satu lain Nasrani atau yang lainnya. Saya yang bisa tanya, kayaknya udah boleh beres-beres sih. Masuk surga atau kedua-duanya bagaimana? Dan dijelaskan. Terima kasih. Baik, yang ketiga Bapak Asep Kosasi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini ada fatwa di sini bahwa bagi tunanetra yang khawatir kena COVID dengan distancing di masjid dengan jarak terus khawatir untuk bersentuhan. Nah, ini fatwanya maka itu boleh ibadah di rumah. Nah, mungkin ini dasarnya seperti Ustaz atau dikiaskan kemana? Karena dalam ibadah tidak kias. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ustaz. Baik, yang pertama tadi Pak Wahyudi ya, yang menanyakan bagaimana kalau suami tidak sholat, apakah istri bertanggung